Assalamualaikum warga Madani, semoga sehat-sehat selalu. Nama saya Kim, dalam bentuk yang lain, hahaha, dan selamat datang di kanal Kim.Pen and Brush. Setelah video yang lalu kita menyaksikan area imigrasi sebagai sebuah pengantar, kali ini kita akan melihat area imigrasi dari sisi regulasi atau peraturan yang ada. Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang 6 Tahun 2011, diatur mengenai area imigrasi, suatu area tertentu untuk melakukan pemeriksaan keimigrasian, yang merupakan area terbatas, yang hanya dapat dilalui oleh penumpang atau awak alat angkut yang akan keluar atau masuk wilayah Indonesia, atau pejabat dan petugas yang berwenang. Area imigrasi merupakan cerminan dari standar kualitas pelayanan keimigrasian di suatu negara. Bagi orang asing yang datang ke suatu negara, maka area yang pertama kali ditemui adalah area imigrasi. Sehingga tidak berlebihan apabila area imigrasi merupakan wujud kewibawaan dari suatu negara. Sebagai area internasional yang ditandai oleh garis kuning (yellow line), area imigrasi memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan kedaulatan suatu negara. Walaupun hanya sebatas garis imajiner, area imigrasi memiliki representasi kewibawaan dari negara tersebut, dan karenanya harus diatur serta ditetapkan bersama dengan penyelenggara bandar udara, pelabuhan laut, dan pos lintas batas. Pasal 22 Ayat 3, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menyatakan bahwa Kepala Kantor Imigrasi bersama-sama dengan penyelenggara bandar udara, pelabuhan laut, dan pos lintas batas menetapkan area imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Area imigrasi meliputi area keberangkatan dan area kedatangan yang terdapat pada terminal penumpang pada suatu TPI yang dilengkapi dengan perangkat teknologi informasi pendukung sistem informasi keimigrasian. Selain itu, pada area imigrasi juga dilengkapi dengan konter dan beberapa ruang, di antaranya ruang antrian, ruang utama dan ruang pendukung yang telah memiliki standarisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2024. Dalam hal tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung sebagai TPI, Kepala Kantor Imigrasi mengusulkan kepada pengelola bandar udara, pelabuhan laut, dan perbatasan darat untuk menyediakan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan standar TPI. Apabila dalam jangka waktu 1 tahun sejak usul sebagaimana dimaksud, standar area imigrasi tidak dapat dipenuhi, Kepala Kantor Imigrasi menyampaikan usulan pencabutan status TPI. Pemenuhan fasilitas pada area imigrasi merupakan tanggung jawab dan wajib disediakan oleh pengelola bandar udara, pelabuhan laut, atau pos lintas batas, sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2024. Dalam peraturan di bidang kepelabuhanan, pemenuhan fasilitas bagi unsur custom, immigration, and quarantine diatur dalam Pasal 110 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pelabuhan laut sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 146 Tahun 2016 yang mengatur bahwa dalam proses penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri, penyelenggara pelabuhan laut disyaratkan untuk melampirkan rekomendasi dari unsur CIQ dan wajib menyediakan fasilitas kantor dan peralatan penunjang bagi instansi pemegang fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran, instansi bea cukai, imigrasi, dan karantina. Selain ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2015, pemenuhan fasilitas bagi instansi CIQ wajib disediakan oleh pengelola terminal khusus atau terminal untuk kepentingan sendiri, dalam hal ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan sebagai terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2017 tentang terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri. Pemenuhan fasilitas keimigrasian di TPI. Pada bandar udara juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2019 tentang fasilitasi L udara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 106 Tahun 2016. Peraturan tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan yang mengatur mengenai kegiatan pemerintahan di bandar udara internasional yang meliputi pembinaan kegiatan penerbangan, kepabeanan, keimigrasian, dan kekarantinaan. VL Udara merupakan rangkaian kegiatan di bidang penerbangan sipil internasional untuk mendukung kelancaran pergerakan pesawat udara, awak pesawat, penumpang dan barang,
kargo, pos dan barang perbekalan pesawat, serta dokumen di Bandar Udara Internasional, berdasarkan standar dan rekomendasi dari Organisasi Penerbangan Sipil Internasional, International Civil Aviation Organization. Dalam bab plat lampiran I Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2016 mengatur bahwa unit penyelenggara bandar udara, badan usaha bandar udara, penyelenggara angkutan udara, dan badan usaha lain terkait penyelenggaraan fasilitasi, FAL, bertanggung jawab terhadap pembiayaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan prosedur, sumber daya manusia, dan fasilitas yang memadai serta kebutuhan lain di bidang fasilitasi, FAL.